Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bida Sucantina dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 10120525. Di video kali ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UTS dan saya akan menjelaskan beberapa materi rangkuman dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Yang akan dijelaskan dari materi pertama yaitu proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia dalam pandangan Islam telah ternotif dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa proses penciptaan manusia adalah melalui dua tahapan yang berbeda, yakni yang pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat berikut. Quran Surat Al-An'am ayat 2, kemudian Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, dan Quran Surat Ar-Rum ayat 20, serta Ar-Rahman ayat 4. Di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari bahan dasar tanah yang kemudian dengan kekuasaan dan hukum-hukumnya dibentuk rupa dan beragam fungsi dari fisik yang ada dalam tubuh manusia. Hal ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia pertama, yaitu Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah disebut tahapan biologi penciptaan manusia. Selanjutnya adalah proses biologi yang dapat dipahami secara sains. Di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah dan dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau alaqah yang menggantung di dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging atau mudghah dan kemudian dibalut tulang belulang, kemudian kepadanya ditiupkan ruh. Tertera dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari dari nutfah, kemudian 40 hari dari alaqah, dan 40 hari jadi mudghah. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam banyak alat. Beberapa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya, yaitu sperma. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi, kemudian janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Kemudian manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Kemudian yang kedua ada hakikatul insan, yaitu hakikat manusia. Diciptakan di atas bumi, di antara lainnya manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran serta hati nurani. Dalam Islam setidak-tidaknya terdapat 3 tujuan penciptaan manusia. Al-Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 menerangkan tujuan manusia utama adalah, dan Allah berfirman, dan aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Hingga demikian, fitrah kemanusiaan adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hamba tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas yang kedua sebagai hakikat manusia adalah berkaitan dengan konteks kehidupan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan, manusia sebagai khalifah di bumi, maknanya di bumi hidup berbagai macam makhluk, namun hanya manusia yang menyandang fungsi pemimpin. Manusia dapat memanfaatkan segala yang tumbuh di atas bumi untuk keberlangsungan hidupnya. Bagaimanapun manusia mesti mengelola sumber daya dengan penuh pertanggungjawaban. Allah menciptakan aturan di muka bumi, maka dari itu manusia tidak boleh merusak alam yang diciptakan. Kemudian tugas yang ketiga adalah berdakwah. Hal ini terutama diendap bagi manusia atau bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang didakwahkan adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang dilakukan dapat melalui lisan atau perbuatan. Sasarannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dengan paksaan atau penghakiman.
dengan menarik simpati orang-orang akan tertarik mendalami agama Islam. Kemudian materi yang keempat adalah marifatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia berupa as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan, dan al-fuadu, hati dan nurani, sebagai sebuah karunia agar manusia dapat menjalankan amanah yang Allah berikan selama hidup di dunia, yaitu agar mendukung kemampuan manusia sebagai khalifah di bumi, beribadah atau bertakwa kepada Allah, serta berdakwah di jalan Allah. Potensi manusia diantaranya adalah al-absar, yaitu potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa penglihatan agar ia bisa melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Kemudian ada as-sam'a, potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa pendengaran agar ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasul-rasul Allah. Dan yang ketiga adalah al-fuadu, potensi yang Allah berikan kepada manusia agar ia dapat merenungkan, menimbangkan, dan membedakan antara kebaikan dan keburukan, dan yang mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Untuk selanjutnya adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan atau jiwa manusia adalah sebuah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, sehingga ia dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan sebagainya. Nafsul insan terbagi 3, yaitu yang pertama adalah jiwa manusia yang mampu mengendalikan al-hawa. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah az-zikir. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu berzikrullah ini disebut an-nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Jenis jiwa seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi arayu atau rasio. Sedangkan arayu seringkali dipijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Jika kondisi tarik-menarik ini terjadi kepada seorang muslim, maka jadilah jiwanya an-nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri. Disebut an-nafsul lawamah karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu, menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya karena tak bisa mengendalikan pada waktu senang maupun susah. Jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan dan perbuatan mendurhakai Allah, akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. Dan yang ketiga adalah jiwa yang arruh atau kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bisu'i atau jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Penyebutan ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan ungkapan penyesalan istri Al-Aziz yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang terakhir adalah hakikat ibadah menurut ulama tauhid dan hadis. Yang dimaksud dengan hakikat ibadah yaitu mengisahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya serta mengindahkan diri menundukkan jiwa kepadanya. Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai ajakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syariat. Menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di akhirat. Serta kesimpulan dari hakikat ibadah adalah melaksanakan segala bentuk kerjaan yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membawa pencerahan dan kebermanfaatan bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.